Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Tazkiyatul Mutmainah, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus Ketua Fatayat Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa kesehatan, sehingga bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman-teman meskipun melalui online. Pada kesempatan ini kami dari Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan sengaja menghadirkan Bu Iin, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk berbincang-bincang tentang perempuan, peran perempuan di era pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia baru dilanda wabah COVID, dan ini berdampak sangat luar biasa, tidak hanya di bidang kesehatan namun juga perekonomian masyarakat. Nah, perempuan ini sangat rentan terkena dampak COVID-19. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB urusan perempuan UN Women ini pernah memberikan laporan terkait dengan kondisi pandemi ini ternyata meningkatkan tindak kekerasan terhadap perempuan, antara 10-50% tindak kekerasan ini terjadi, meningkat cukup tajam. Nah, ini disinyalir karena situasi dan kondisi kekhawatiran akan keamanan, kesehatan, dan juga perekonomian dan kondisi ekonomi keluarga ini mempengaruhi kondisi yang demikian. Nah, untuk itu kepada Bu Iin nanti bisa memberikan penjelasan, memberikan materinya terkait dengan hal itu. Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh perempuan menghadapi kondisi pandemi ini, dan ketika aktif di organisasi atau peran perempuan organisasi ikut terlibat menanggulangi COVID ini seperti apa. Moga kami persilahkan Bu Tazkiyatul Mutmainah, dan nanti juga bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat. Kami persilahkan. Jadi di musim pandemi ini, menurut saya justru perempuanlah yang paling tangguh. Perannya sangat-sangat besar. Ini kita coba lihat di bidang kesehatan ya, terutama penanganan kasus pandemi ini. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menangani, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini, sebagian besar adalah perempuan. Kalau kita melansir data dari kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan itu, dokter perempuan dan laki-laki itu persentasenya 50%, 50%. Kemudian untuk perawat, nah ini yang menjadi penentu ya menurut saya. Perawat itu jumlahnya 80%, artinya dia lebih besar, jauh lebih besar dibanding laki-laki. Dan ini mungkin sebagian masyarakat tidak menyadari begitu, bahwa inilah peran perempuan yang selama ini mungkin tidak terlalu dihiraukan. Ketika saya bicara ini di sebuah stasiun radio, salah satu pendengar menyampaikan, kita tidak pernah Bu, kalau selama ini perawat itu lebih banyak perempuan. Artinya ya mau perempuan di masyarakat mau sebesar apapun perannya, itu kadang tidak terlihat begitu. Tapi ada hal lain gitu, dengan banyaknya tenaga medis yang perempuan, ya kemarin ini sangat
membuat kita ya. Beberapa perawat yang perempuan juga banyak yang meninggal, ya ada beberapa lah. Saya tidak berani mengatakan banyak karena itu juga bukan harapan kita. Dan yang terakhir itu kemarin kita dengar salah satu perawat yang sedang hamil itu juga wafat dan gugur di medan perang melawan COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah kejadian kita bersama. Nah, ini juga menjadi catatan Mbak Umi. Bagi saya ya, seorang perempuan yang hamil itu kan kondisinya atau bebannya kan itu bertambah. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi pihak rumah sakit maupun layanan kesehatan yang di situ ada tenaga medis perempuan sedang mengandung. Ya, harapan saya atau himbauan saya ya tolonglah diperhatikan, karena saya membayangkan atau kita ketahui bersama lah bagaimana penanganan virus COVID-19 ini begitu berat. Contoh kecil dari APD. Saya kan beberapa waktu ini monitoring di beberapa layanan kesehatan. Dari sisi ini aja, dari sisi pakaiannya saja itu sudah sangat berbeda. APD yang digunakan harus lengkap dan ya bahannya pun hazmat itu kan bahannya juga panas. Saya pernah nyoba itu waktu awal-awal pandemi, saya ke rumah sakit di Berjo itu di Kota Semarang, coba saya pakai, baru beberapa lama itu sudah panas sekali. Bagaimana kita mau nyaman bekerja kalau pakaian kita aja sudah enggak? Itu baru salah satu. Belum lagi tekanan-tekanan yang lain menghadapi atau membesarkan hati atau memotivasi pasien agar tetap bersemangat untuk sembuh. Kemudian jam kerjanya tentu cukup panjang ya, dan ini menurut saya jika kemudian ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sedang hamil ya bisa di range ya, mungkin jadwalnya dan sebagainya, tugasnya, sehingga itu juga akan menyelamatkan semuanya. Saya tidak ingin ada kasus-kasus atau kejadian yang seperti kemarin bisa terulang lagi. Itu peran perempuan di bidang kesehatan. Kita coba tengok di yang lingkungan terdekat kita, rumah tangga. Perempuan, mungkin termasuk Mbak Umi, Mbak Asih juga ya, di rumah itu jadi multi peran. Ya, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai akunting, sebagai motivator, bahkan sebagai koki, bahkan sebagai artinya apa? Peran-peran itu yang kemarin mungkin kita bisa agak berbagi gitu. Misalnya masalah kita sebagai guru, anak-anak kita itu kan sekarang belajar daring ya, belajar dari rumah. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus tetap mendampingi mereka. Untuk ibu perempuan yang bekerja, ya pekerjaannya dibawa ke rumah. Nah, ini yang harus pintar-pintar membagi. Kita misalnya pagi punya tugas yang harus diselesaikan, tapi di sisi lain anak di sebelah kita sedang belajar online dengan gurunya, dan tentu butuh dampingan kita. Dan saya banyak mendapatkan keluhan dari teman-teman menyampaikan, wah ternyata ya berat juga menjadi guru gitu. Dan anak-anak juga menyampaikan, ternyata ibu saya itu lebih galak dari guru saya. Nah, ini bisa dipahami begitu ya, karena kita memang kondisinya memang sedang seperti ini gitu. Kemudian sebagai motivator. Nah, ini yang menurut saya paling penting. Karena WFH atau stay at home yang sudah selama ini kita lakukan itu nggak mudah. Keluhan yang paling banyak disampaikan oleh teman-teman itu ketika berusaha membujuk, menenangkan anak, terutama anak-anak. Bagaimana mereka agar tetap di rumah, mereka tetap enjoy, mereka tetap
tidak boring. Ini menjadi tugas perempuan juga gitu. Sampai mungkin ya kita tuh sampai kehabisan cara mencari permainan-permainan atau kegiatan yang bikin anak-anak itu tetap happy. Itu anak-anak. Lagi misalnya suami yang bekerja di luar, kemudian dari misalnya jam 8 sudah pulang sore, ini sepanjang pagi saya sore di rumah, ini pasti ada stres yang mereka alami gitu. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai motivator atau sebagai ya bisa menghibur mereka. Nah, ini baru ini yang menurut saya paling penting, menjaga emosi agar tidak stres ketika berada di rumah. 1-2 hari mungkin tidak masalah, tetapi ketika sampai berbulan-bulan seperti ini tentu pekerjaan yang tidak mudah. Belum lagi ketika kita harus mengatur keuangan. Semua lini hari ini terdampak. Mau dia dari menengah atas maupun bawah, itu semua terdampak. Tentunya salah satunya adalah berkurangnya pemasukan. Dan ini mau tidak mau seorang perempuan yang di rumah harus memutar otak, memanage agar uang masuk yang terbatas itu bisa mengcover semua kebutuhan. Ini sesuatu yang tidak mudah juga. Bagaimana menyajikan menu yang sehat, yang bisa menjaga stamina dan imunitas anggota keluarga dengan keterbatasan dana yang ada. Kemudian juga bagaimana kita bisa berperan di lingkungan kita. Saya bicara masalah sosial gitu ya. Perempuan itu sangat tepat sebenarnya ketika dia menjadi semacam kita begitu ya. Misalnya kita bisa mengedukasi orang lain. Campaign untuk stay at home, kemudian jaga jarak, memakai masker, selalu rajin cuci tangan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kita semua sebagai perempuan. Kita mungkin bisa berbicara ini yang terkecil di lingkungan terdekat kita, di ruang-ruang atau di lingkungan PKK misalnya seperti itu. Saya lihat itu sebenarnya bisa diambil peran itu. Kemudian masih terkait dengan sosial, kita bisa, saya lihat banyak sekali perempuan yang sudah ambil bagian untuk mengumpulkan donasi dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bisa dari pribadi, bisa dari mengumpulkan dari pihak-pihak luar. Dan banyak sekali organisasi perempuan yang sudah menjalankan ini. Kami dari Fatayat NU, selama musim pandemi ini, Fatayat NU Jawa Tengah sudah mendistribusikan 45.000 masker. Ini saya hitung angka se-Jawa Tengah ya. Dan sekitar 40.000 paket sembako. Ini ketika dilakukan oleh perempuan sangat efektif sekali. Karena ketika kita mengumpulkan, kemudian mendistribusikan, tentu yang menjadi prioritas kita adalah para perempuan. Kita tahu bersama, misalnya kita bisa safarkan kepada teman-teman perempuan yang dirumahkan, atau kemudian single parent, atau kemudian juga banyak sekali yang mbah-mbah yang janda itu kita bisa distribusikan ke sana. Dan saya pikir kekuatan perempuan untuk kemudian
mengkolek, mengumpulkan, kemudian juga mendistribusikan itu sangat luar biasa. Saya lihat di gerakan ini ya, gerakan untuk peduli dengan lingkungan itu juga sudah banyak dilakukan. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita lihat ada yang menaruh makanan, sembako, sayuran dan sebagainya di pagar, ditulis silahkan ambil bagi yang membutuhkan. Nah, salah satu dampak baik ya menurut saya dari adanya pandemi ini adalah jiwa sosial masyarakat kita semakin tumbuh dengan baik. Jiwa kepedulian masyarakat kita juga saya lihat semakin peka, dan ini mudah-mudahan sih nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik di masyarakat kita. Saya pikir itu Mbak, mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Intinya bahwa peran perempuan sangat besar yang mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain begitu. Baik, tadi beberapa hal yang disampaikan ini ya, Ketua Fatayat Jawa Tengah, bahwa perempuan ini lebih rentan berdampak pandemi COVID-19 ini. Tadi banyak hal masukan yang disampaikan. Ini peran perempuan secara pribadi, ini juga perempuan harus pandai dan pintar untuk mengelola keuangan keluarga dan sebagainya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa peran perempuan di organisasi ini luar biasa. Fatayat yang punya sekian cabang di Jawa Tengah, ini lengkap ya. Ada berapa Bu In? 35 ya? 37. 37 cabang. Sampai di tingkat kecamatan, PAC, dan juga di tingkat desa atau ranting Fatayat ini. Kemarin ketika membaca di sosial media, Facebook misalnya, ini tiap hari ada kegiatan yang dilakukan oleh PAC Fatayat untuk membantu meringankan beban masyarakat terkait dengan dampak COVID, apakah pemberian masker, kemudian membagikan nasi bungkus, sembako dan sebagainya. Ini tiap hari kita baca di sosial media, Facebook, ini kegiatan organisasi Fatayat luar biasa memberikan bantuan bagi masyarakat yang berdampak COVID. Itu tadi yang disampaikan. Mungkin dari partisipan ini sudah tergabung ada 6 partisipan via Zoom kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada Bu Asih, ada Pak Supri, ada Pak Mutakin. Mungkin Bu Asih ada yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus audionya Bang, di unmute Mbak itu Mbak Asih. Suaranya agak kecil Bu Asih, mungkin kurang dekat. Ya, mungkin karena puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Umi, Mbak Iin, sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Sambil nunggu besok ya Lebaran ya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Iin tadi, bahwa sebenarnya yang paling penting adalah perempuan, ibu perempuan. Karena ternyata memang sekitar saya termasuk yang begitu mencari solusi untuk bisa menangani itu kebanyakan memang perempuan. Perempuan di tempat saya itu ketika mendengar bahwa tidak ada masker, maka mereka yang mencari, dari membuat nasi sampai kemudian mencari bahan-bahan para perempuan. Kebetulan di audien ini juga yang laki-laki hanya satu, Mas Supri, jadi mungkin lebih menangkap perempuan gitu. Jadi, yang mau saya sampaikan ke Mbak Umi dan Mbak Iin, sebenarnya mungkin bagi kita yang di desa ya,
COVID-19 tidak begitu terasa. Karena di lingkungan saya kebetulan juga masih seperti biasa lagi kehidupan normal walaupun tidak seperti dulu. Akan tetapi ketika yang lebih di mes ramenya ternyata itu menakutkan. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan memang hanya sebatas seperti ini, misalnya dengan social distancing dan yang lain-lain. Akan tetapi untuk menjadi motivator seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Iin itu juga membutuhkan banyak hal yang harus dilakukan. Yang kecil saja tadi seperti menjadi guru itu juga masalahnya sangat kompleks karena ternyata membutuhkan waktu yang lebih, kesabaran yang harus bertumpuk-tumpuk gitu. Apalagi dengan jadi guru untuk lingkungan, misalnya edukasi memakai masker, cuci tangan dan yang lain-lain gitu. Kebetulan memang di tempat saya juga mempunyai peran yang sangat signifikan. Terima kasih. Beberapa hari itu ada yang bagi-bagi masker, bagi-bagi takjil gitu. Kemungkinan juga bantuan dari Mbak Iin dan teman-teman juga. Terima kasih. Dan yang akan saya tanyakan ya, di sini Mbak Iin, bagaimana caranya gitu loh, kita bisa mengedukasi masyarakat yang paling dekat dengan kita, karena di tempat saya pun walaupun ada yang sudah dimakamkan secara prosedur COVID, gitu, ternyata juga masih menganggap itu seperti sesuatu yang terjadi di dunia lain, bukan di tempat kita gitu. Nah, seakan-akan itu ya yang ada hanya di dunia sana, tidak di lingkungan sini, karena mereka masih biasa saja gitu, masih bersalaman, masih tidak menjaga social distancing, physical distancing seperti itu. Nah, langkah yang paling mudah saja, yang simple gitu, karena kebanyakan kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tetangga atau siapa yang terkena itu bagi mereka kayaknya enggak lah, ya, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Iin atau Mbak Umi punya treatment yang simple tetapi mengena gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Asih. Mungkin Mbak Iin bisa langsung untuk menanggapi yang disampaikan dari Bu Asih tadi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Asih. Masyarakat hari ini memeran penting menurut saya dalam menyebarkan ataupun memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita melihat angka pandemi di Indonesia ya, ini kan masih naik, sempat turun dikit, tapi naik lagi, turun dikit, naik lagi. Kurvanya itu begitu. Kita belum hari ini, ya sebenarnya kemarin diperkirakan sudah mencapai puncak pandemi, kemudian akan mengalami penurunan, ternyata belum. Ini karena apa? Karena memang kuncinya di masyarakat kita. Kita nggak bicara vaksin ya, kalau vaksin ini kan sedang diupayakan berusaha untuk mendapatkan vaksin itu. Tetapi karena ini virus yang disebarkan dari interaksi orang ke orang itu, sehingga yang paling berperan ini adalah masyarakat. Sayangnya masyarakat kita memang kesadarannya sangat kecil. Ini mungkin tidak terjadi di Pati saja, Mbak. Iya. Di Semarang saya contohkan. Halo, nggih? Nggih. Bisa terdengar? Mas Mbak, agak kekecilan sedikit. Suaranya nggak begitu terdengar. Gimana ya cara? Nggih. Jadi begini, saya contohkan di Semarang. Semarang termasuk namanya. Diterapkan namanya PKM, non-PSBB. Pembatasan kegiatan masyarakat.
pemberlakuan PKM pertama itu sudah agak angka bertambahnya pasien begitu. Tapi kemarin kita lihat juga naik lagi. Ini karena apa? Ya itu tadi, masyarakat kita belum mau disiplin menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Nggak mudah, Mbak Asih. Kita pertama harus melakukan pendekatan. Kalau itu lingkungan terkecil kita, mungkin kita bisa pakai bahasa tonggo begitu ya. Bahasanya itu seperti semacam ajakan. Karena ketika saya pernah mencoba itu, ketika saya menyampaikan dengan bahasa yang seperti menyampaikan informasi dan sebagainya, mereka kadang merasa digurui. Tetapi ketika kita bicara sebagai sesama tonggo, bagaimana kita ada Jogo Tonggo itu ya yang kemarin dikeluarkan oleh gubernur, bagaimana minimal membentengi kampung kita agar terbebas dari virus ini. Person to person, pendekatan heart to heart ya, menurut saya itu nggak mudah memang, tapi harus kita lakukan. Ya, saya bilang nggak mudah karena saya juga mengalami sendiri di lingkungan saya yang kebiasaan-kebiasaan misalnya seperti berkumpul dan sebagainya beberapa waktu yang lalu itu masih dilakukan. Nah, caranya ya itu tadi pendekatan-pendekatan personal itu jauh lebih efektif. Kemudian yang kedua, kita bisa juga minta tolong atau memakai perangkat setempat. Misalnya yang terkecil itu adalah RT. Saya pikir di masing-masing kabupaten kota sudah ada kebijakan yang yang harus dilakukan sampai tingkatan terkecil yaitu RT RW. Itu harus tahan. Apakah itu kemudian pasti? Saya jawab belum tentu, tetapi itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau misalnya melihat kondisi masyarakat yang begitu sulit untuk disadarkan dan kita kemudian lepas tangan atau lempar handuk, ya sudah semuanya semakin nggak benar begitu. Jadi kondisi seperti apapun ya kita harus tetap lebih tangguh dari mereka, lebih kenceng daripada mereka untuk mengajarkan ini. Tadi benar Mbak Aceh. Semarang, kemarin saya ketemu dengan aku monitoring, ketemu dengan salah satu camat di kota Semarang, juga mengeluhkan hal yang sama. Sudah ada korban, Pak Camat itu sudah bikin video. Yang harapannya adalah menyampaikan kepada masyarakat ini tidak terjadi di lingkungan kita, jangan sampai kejangkit yang lain. Awal-awal sempat agak berkurang kegiatan itu, tapi ya kemudian beberapa waktu kemudian sudah kembali sedia kala. Kita lihat juga mungkin hari-hari ini menjelang Lebaran. Nah, kemarin 2 hari ini keliling kota Semarang sekaligus monitoring gitu ya, lingkungan yang menakjubkan dalam tanda petik. Pasar itu sudah mulai ramai lagi. Gini, apalagi sekarang ini kan sedang diwacanakan the new normal ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan virus ini. Kemudian juga kemarin mungkin kita dengar herd immunity. Ini harus hati-hati. Karena apa? Salah menginterpretasikan, salah menerjemahkan ya ini nanti akan menganggap seperti ini akan longgar, akan bisa kembali seperti biasa. Padahal seharusnya ketika kita akan berdamai dengan berdampingan dengan virus ini, tetap harus melakukan beberapa protokol kesehatan.
beberapa waktu yang lalu masyarakat kita masih enggan pakai masker. Tapi kemudian dengan banyaknya gencarnya campaign yang dilakukan oleh semua pihak, akhirnya memakai masker itu menjadi sebuah habit di masyarakat. Tapi saya lihat beberapa waktu ini, belakangan ini, pakai masker pun juga sudah menganggap, ini sudah relatif aman begitu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kemudian juga menjaga jarak. Antrian di beberapa tempat saya lihat ada yang sudah tertib dengan pakai jarak, tapi ada juga yang sudah berdesak-desakan. Ini mungkin yang pernah saya lihat itu ya, untuk pembagian seperti itu sudah ada jarak, tetapi ketika mau masuk loket itu sudah ada jarak, tetapi di luar loket itu juga berkerumun. Nah ini loh yang ini karena apa, kesadaran masyarakat kita jangan kalah, artinya jangan masyarakat kita agak takut bandel, ayo kita tetap jalankan itu Mbak, semampu kita. Syukur-syukur kita bisa memakai apa ya, komunitas-komunitas yang kita miliki. Ya mungkin misalnya di lingkungan terkecil kita ambil beberapa orang yang dia vokal, kritis dan bisa diterima oleh masyarakat, biar mau door to door untuk menyampaikan ini. Kemudian kalau yang ibu-ibu yang sudah mereka paham gadget, ya udah diminta aja untuk intens di medsos, misalnya di grup WA. Ajakan-ajakan itu memang mungkin sebagian menganggap bosan, tapi ya nggak apa-apa, kita tetap sampaikan ini karena apa, prinsipnya menurut saya seperti tetesan air yang netes di batu itu nanti kalau sedikit-sedikit tapi konsisten, itu batunya kan nanti akan bisa berlubang. Saya juga berpikir begitu, sesulit apapun tapi kalau kita konsisten menyuarakan ini, masyarakat kita nanti akan perlahan-lahan akan menyadari bahwa ini ada sebuah kebutuhan. Ketika masyarakat menganggap kebutuhan, maka ya semua akan melakukan itu tadi, seperti protokol kesehatan itu. Ngaten. Oke. Baik, tadi jawaban dari Mbak Iin atas beberapa pertanyaan yang disampaikan Bu Asih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hal lain? Ini yang partisipan yang lain ada Pak Suprianto. Ingin menanggapi Pak Supri? Oke, baik. Mungkin cukup untuk obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bu Iin untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan perempuan di Jawa sebelum kita akhiri. Oke, ya ini ajakan untuk diri saya juga ya, diri saya sendiri juga kepada semua perempuan-perempuan khususnya di Jawa Tengah dan masyarakat pada umumnya. Hari ini yang paling penting adalah kesehatan. Maka kita harus menjaga kesehatan minimal diri kita sendiri, maupun juga keluarga kita. Ya, terkait dengan ini pandemi COVID-19 ini, ambil peran kita, mau kecil apapun, ambil peran, kontribusikan kepada masyarakat kita. Kalau kita baru bisa menahan diri untuk tidak menjadi agen penularan, ya bukan. Tapi ketika kita punya rezeki berlebih, ayo kita lebih peduli kepada lingkungan kita. Karena sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu sangat berarti untuk hari ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kondisi yang berakhir, pandemi ini segera selesai, kita bisa berjalan lagi dengan aktivitas seperti biasa, dan kita bisa membenahi kembali kehidupan kita dan terutama membenahi Indonesia. Terima kasih atas undangannya.
Mbak Umi, juga terima kasih Mbak Asih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika tadi ada beberapa gangguan teknis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iin, itu Mutmainah. Banyak hal yang disampaikan tadi pada kita semua bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan. Ini tadi juga harus selalu menjaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker, dan yang terpenting kita jangan lupa peduli terhadap lingkungan. Ini menguatkan solidaritas, tetap membantu pada yang lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan bersama Ibu Tazkiyatul Mutmainah dan para partisipan dalam Zoom meeting kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Mungkin sekali lagi Bu Iin, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan kerja di rumah dan mempersiapkan Lebaran ini ya Bu Iin. Terima kasih, salam untuk keluarga. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.